Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa khususan li Muhammad bin Qasim al-Ghuzi sahibi hadal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masih bersama saya Ahmad Hujat Nur Rahim dalam kajian Fathul Qorib bab nikah yang kali ini akan membahas di bagian ke-17. Membahas masalah istibra. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil istibra'i, di dalam menjelaskan hukum-hukum istibra. Wahwa, adapun istibra itu lughatan secara bahasa, tolabul baro'ati itu meminta kebebasan. Wasyara'an, adapun istibra menurut syara itu tarobusul mar'ati, menunggunya seorang perempuan, muddatan, kepada satu waktu, bisa babi hudutsil milki, dengan sebab datangnya kepemilikan, fiha, di dalam mar'ah, au zawalihi, atau hilangnya kepemilikan, anha, dari mar'ah. Tujuannya ta'abudan, untuk beribadah kepada Allah, auli baro'ati rahmiha, atau untuk membersihkan atau membebaskan rahimnya, minal hamli, dari kandungan. Pasal ini menjelaskan tentang istibra. Istibra adalah menunggunya seorang perempuan pada waktu tertentu yang disebabkan karena adanya kepemilikan atau hilangnya sebuah kepemilikan. Gampangnya istibra ini adalah semacam iddah, ya, semacam iddah untuk seorang budak perempuan, baik karena baru memiliki ataupun baru dilepaskan kepemilikannya. Tujuannya adalah ta'abudan, yaitu untuk beribadah menuruti perintah Allah karena Allah memerintahkan untuk istibra. Atau tujuan yang kedua adalah supaya meyakini, supaya mantap bahwa rahim dari budak perempuan ini bebas dari bersih dari kehamilan. Wal istibra'u, adapun istibra itu yajibu, wajib, bisa babaini, dengan dua sebab. Ahaduhma, adapun salah satunya sababain, itu zawalul firoshi, hilangnya firosh. Firosh itu artinya adalah ranjang, ya. Wasayati, dan bakal datang, fi qaulil matni, di dalam ucapannya kitab matan, wa idza mata sayyidu ummil waladi, kalimat wa idza mata sayyidul ummil waladi ila akhirih. Jadi sebab daripada istibra yang pertama adalah zawalul firosh, yang nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian belakang. Wasababu, adapun sebab atsani yang kedua, itu hudusul milki, datangnya kepemilikan. Wadhakarohu, dan telah menyebutkannya siapa al-musannifu, musannif pengarang kitab Takrib, yaitu Imam Abu Suja. Fi qoulihi, di dalam ucapannya musannif. Ucapannya seperti apa? Waman istahdatsa milku amatin. Waman, adapun orang. Itu istahdasa. Waman, adapun orang, kita bisa menjadikannya man ini isim mausul atau man syartiyah, tergantung kita, ya. Kalau kita jadikan isim mausul, maka nanti haruma menjadi khobar. Tapi kalau kita jadikan man syartiyah, nanti haruma maka. Kita sepakati, ya, man ini dijadikan isim mausul saja. Waman, adapun orang. Silahnya man istahdasa, yang terjadi apa milku amatin, memiliki seorang budak perempuan. Bisyiroin, dengan membeli, la khiyara, yang tidak ada khiyar itu mewujud, fihi, di dalam syira. Au bi'irthin, atau dengan warisan. Au wasiatin, atau dengan wasiat. Au hibatin, atau dengan pemberian. Au ghairi dzalika, atau selain syira
irthin, wasiat, dan juga hibah. Min turukil milki berupa cara-cara kepemilikan laha kepada amat. Walam takun dan tidak ada siapa amat itu zaujatahu istrinya man. Waman tadi mubtada, haruma itu haram. Alaihi atas man. Inda irodati watiha ketika menghendaki menjima amat. Apa yang haram? Al istimta'u bersenang-senang biha dengan amat hatta yastabri'aha. Istabro'a yastabri'u hatta yastabri'aha. Sehingga istibro' siapa man kepada mar'ah. Jadi seorang yang baru memiliki budak perempuan, baik itu dengan membelinya, atau dapatkan warisan, atau karena mendapatkan wasiat, atau karena diberi, atau yang lainnya. Banyak cara untuk memiliki seorang perempuan budak ya pada masa lalu. Dan budak itu bukan istrinya. Kalau istrinya beda lagi ya. Ini baru memiliki amat dengan kepemilikan dan itu bukan istrinya. Maka orang yang baru memiliki ini haram hukumnya untuk bersenang-senang ya, bersenang-senang sampai bersenang-senang dengan watiha, dengan menjimaknya sampai dia melakukan istibro. Bagaimana istibro itu? Kita dijelaskan di sini. Ingkanat jika ada siapa amat itu min dawatil haidi, termasuk perempuan-perempuan yang masih haid, bihaidotin dengan satu haidan. Ingkanat jika ada si amat itu min dawatil haidi dari orang-orang yang memiliki haid, ya bihaidotin maka dengan satu haidan. Walau kanat meskipun ada siapa mar'ah, siapa amat itu bikron, seorang gadis. Jika amat tersebut termasuk orang-orang yang masih haid, termasuk perempuan yang masih umur-umur produktif, yaitu umur haid, maka istibroknya dengan satu kali haid. Meskipun dia masih gadis, tetap istibrok ya. Walau istabro'aha, meskipun sudah istibrok kepada mar'ah atau amat itu, siapa ba'i'uha? Orang yang menjual amat qabla bai'ha, sebelum menjual amat itu. Jadi tetap harus istibrok si pemilik baru ini meskipun penjualnya sudah melakukan istibrok, tetap harus istibrok juga. Walau kanat, meskipun ada siapa amat itu muntakolatan, dipindah kepemilikannya min sobiyin dari seorang anak laki-laki, bocah cilik, awe meroatin atau dari seorang perempuan. Salah satu tujuan istibro itu kan meyakinkan bahwa rahim si amat ini tidak ada benih lah di dalamnya. Tapi tetap aja wajib istibro karena itu perintah Allah, meskipun pemilik yang lama adalah seorang anak kecil yang tidak memungkinkan untuk bisa menjimaknya. Atau bahkan dari seorang perempuan. Jadi amat ini dimiliki oleh seorang perempuan. Kan perempuan tidak bisa menghamili perempuan. Tapi tetap aja ada kewajiban istibro. Wa ingkanat, dan jika ada siapa amatu amat, budak perempuan itu mindawati syuhuri, termasuk orang-orang atau perempuan-perempuan yang memiliki iddah dengan bulan. Itu yang sudah pada tidak haid itu ya. Fa'iddatuha, maka iddahnya si amat itu bisyahrin, dengan 1 bulan fakot saja. Jadi kalau sudah tidak haid lagi, sudah menopause atau sudah memang tidak haid dari awalnya gitu kan ada orang-orang tidak haid itu, maka iddahnya atau istibroknya adalah 1 bulan saja.
Wa ingkana dan jika ada siapa amat itu min dawatil hamli termasuk perempuan-perempuan yang hamil, faidatuha maka adapun idahnya amat itu bil wad'i dengan melahirkan. Sama lah kalau tentang melahirkan semuanya sampai melahirkan. Baik itu amat maupun merdeka, tolak bain, tolak apa saja itu semuanya pasti dengan melahirkan. Wa idash taro dan jika membeli siapa rojul atau syahsun zaujatahu kepada istrinya syahsun sunnah maka disunahkan lahu bagi syahsun apa istibro'nya mar'ah atau zaujah. Ada seorang laki-laki membeli istrinya maka disunahkan istibro. Lah kok bisa? Ya bisa saja kalau kita gambarkan, deskripsikan di zaman dulu misalkan ada seorang laki-laki tidak mampu untuk menikahi perempuan merdeka. Kemudian dia menikahi perempuan orang lain. Ya, misalkan dia punya tetangga, tetangganya punya budak. Nah, si laki-laki ini menikahi budak tetangganya. Kan bisa begitu, bisa saja terjadi. Nah, si laki-laki ini pada suatu hari dia punya uang untuk membeli budak tetangganya itu yang tidak lain adalah istrinya. Maka dia disunahkan untuk istibro. Disunahkan saja tidak wajib loh. Kalau dia hamil pun kan, ya kalau dia hamil itu pun hasil dari perbuatannya kan, maka sunah saja. Wa amal amatu dan adapun amat atau budak perempuan al muzawwajatu yang sudah menikah siapa amat awil mu'tadatu atau perempuan yang sedang iddah. Idhashtaroha jika membelinya muzawwajah atau mu'tadah siapa syahsun seorang laki-laki fala yajibu maka tidak wajib apa istibra'uha istibra'nya amat halan seketika itu. Jadi ketika ada seorang amat yang sudah diperistri ya, amat diperistri ya tidak harus oleh tuannya, oleh orang lain ya, oleh orang lain. Awil muqtadatu atau ada amat yang muqtadah. Nah kok bisa ya? Bisa saja amatnya diceraikan oleh suaminya atau amatnya ditinggal mati oleh suaminya kan iddah itu. Nah, jika ada seorang amat yang sudah menikah atau amat itu sedang iddah, maka ketika dibeli oleh seseorang ini tidak langsung istibro, ya kan? Karena amat yang masih dalam ikatan pernikahan meskipun dibeli itu tidak boleh dijima oleh tuannya karena sudah dimiliki oleh orang lain dalam pernikahan yang sah atau dalam keadaan iddah juga tidak boleh dijima oleh tuannya karena masih iddah. Fa'idha zalat maka ketika hilang apa azzaujiyatu hubungan pernikahan wal iddatu dan iddah contohnya kaan tuliqat seperti hendaknya diceraikan siapa al amatu amat qabla duhuli sebelum diduhul au ba'dahu atau setelah diduhul wang kodot dan selesai apa al iddatu iddah wajib maka wajib apa al istibro hina idin ketika ini. Nah, baru saja maksud begini maksudnya ketika sudah tidak dalam ikatan nikah lagi atau dalam keadaan tidak iddah lagi, maka baru wajib istibro. Contohnya misalkan ada seorang amat, dia sebelum dituhul atau setelahnya intinya diceraikan lah ya. Ada seorang amat baru diceraikan oleh suaminya, nah, maka setelah itu baru ada istibro. Wa idza mata dan jika mati, siapa sayyidu umil waladi, tuannya umul walad atau amat mustauladah. Umul walad itu adalah seorang budak perempuan yang dijima oleh tuannya, kemudian dia hamil anak tuannya itu, kemudian dia melahirkan, maka dia disebut dengan amat mustauladah atau umul walad. Umul walad ini akan merdeka ketika bapaknya atau tuannya ya, ketika tuannya sudah meninggal dunia. Nah, kalau anaknya setelah lahir otomatis merdeka. Walaisa dan tidak ada siapa umul walad itu fi zaujiyatin di dalam
ikatan perkawinan, wala iddati nikahin, dan tidak dalam akad dan tidak dalam iddah nikah. Istabroat, maka mengistibro siapa amat umul walad ini hatman secara wajib nafsaha kepada dirinya sendiri, kal amati seperti amat biasa. Ai fayakunu, maksudnya ada, maka ada apa istibro'uha, istibro'nya umul walad itu bisyahrin dengan bulan. Ingkanat, jika ada siapa umul walad itu min dawatil asyhuri, termasuk perempuan-perempuan yang idahnya dengan bulan. Wa illa, dan jika tidak kanat min dawatil asyhur, fabi haidotin, maka dengan satu kali haid. Ingkanat, jika ada siapa perempuan umul walad itu min dawatil akro'i, termasuk perempuan-perempuan yang memiliki haid. Jadi kalau seorang perempuan umul walad itu dia ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak dalam keadaan menikah dan tidak dalam iddah nikah, maka dia membersihkan dirinya atau istibro'a, dan istibro dirinya sendiri, ya karena sudah merdeka kan dia kan, istibro sendiri. Istibro'nya adalah dengan cara, kalau dia sudah tidak haid lagi, dengan cara 1 bulan. Kemudian jika dia tidak masih haid ya, kalau dia masih haid maka dengan 1 kali haidan. Walau istabro'a, jika sudah istibro siapa asyayidu, seorang tuan atau pemilik budak, amatahu kepada amatnya sayyid, al mautu ata, yang sudah dijima siapa amat, summa atakoha, kemudian memerdekakan siapa said kepada amat tahu al mautuah, fala istibro'a, maka tidak ada istibro itu wajib alaiha, atas mar'ah, walaha, dan itu boleh bagi amat al mautuah antatazawwaja, untuk menikah siapa amat filhali, secara langsung. Jika ada seorang sayyid, seorang tuan, dia sudah melakukan istibro, dia sudah melakukan istibro kepada budak perempuannya yang dia jima. Kemudian dia, si tuan ini, memerdekakan budak itu, maka si budak ini tidak wajib istibro lagi. Dia langsung bisa menikah langsung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Meskipun tidak ada budak sekarang ya, kita tetap melanjutkan hazanah keilmuan Islam ya. Ini termasuk hazanah keilmuan Islam, kita lestarikan meskipun sekarang tidak ada perbudakan, ya kita tetap kaji ya hukum-hukumnya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.